Alhamdulillah hamdan syakirin wa hamdan na'imin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Marilah kita senantiasa bersyukur atas segala macam nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Sedetik pun tak pernah berhenti. Dan Allah tidak menyuruh kita untuk menghitung-hitung nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Andai kata kita coba pun untuk menghitungnya, satu orang pun di antara kita tidak akan pernah mampu menghitungnya. Apakah tak banyak orang pintar? Banyak. Tapi karena banyaknya nikmat Allah, sampai kita tak sanggup lagi menghitungnya. Andai kata bisa kita hitung nikmat Allah itu nandakan nikmat Allah itu masih sedikit, karena bisa kita hitung. Tapi karena banyaknya tak mampu lagi kita menghitung. Cuma yang Allah suruh kepada kita, kalau kuberi nikmat, bersyukurlah. Bagaimana cara bersyukurnya? Gunakanlah nikmat Allah itu, mempaatkanlah nikmat Allah itu kepada sesuatu yang diridhoi Allah, disukai Allah, disenangi Allah. Gunakanlah nikmat itu. Itulah tanda orang bersyukur. Selawat beriring salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan memperbanyak selawat kepada Rasulullah, maka Allah memberikan berbagai macam kebaikan kepada kita. Dengan banyak berselawat kepada Rasulullah, Allah akan ampunkan dosa-dosa kita. Dengan banyak berselawat kepada Rasulullah, Allah akan muliakan hidup kita di dunia, dan Allah muliakan hidup kita di akhirat. Ma'asyiral hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Hari ini kita sudah berada pada tanggal 15 Muharram. Itu menandakan sudah 15 hari kita dihidupkan Allah di tahun baru Islam 1447 Hijriah. Ini adalah satu kenikmatan yang besar. Allah panjangkan umur kita. Allah berikan kesempatan hidup kepada kita. Berapa banyak juga orang yang ingin berjumpa dengan tahun baru ini, tapi tidak dapat berjumpa lagi. Tahun yang semalam itulah tahun yang terakhir buat mereka untuk selama-lamanya.
Dan seluruh amal ibadah yang dikerjakan mereka itulah yang bakal dipersembahkan mereka ke hadirat Allah. Mereka tidak punya kesempatan lagi. Tapi kita diberikan Allah umur panjang. Itu artinya apa? Allah memberikan kesempatan. Tambah lagi amal ibadahmu, tambah lagi amal ibadahmu sebelum kamu panggil. Jadi umur ini modal untuk kita mendapatkan kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat. Modal untuk mendapatkan surga Allah, modal untuk mendapatkan mati husnul khatimah, modal untuk mendapatkan kubur raudhatan min riyadil jannah. Jadi bagi mukmin yang pintar, mukmin yang cerdas, kesempatan umur ini tak akan disia-siakan. Dan ini nanti akan ditanya Allah. Kita nanti sidang di mahkamah Allah. Salah satu ditanya Allah, umur yang kuberikan kepadamu kemana kau habiskan? Jadi kita nggak enak-enak aja pakai umur ini. Bertambah tahun, bertambah umur. Senang kita, makin banyak umur kita, iya. Dari segi jumlah umur bertambah, tapi jatah untuk tinggal di dunia ini sudah berkurang setahun, sudah makin dekat ke alam kubur. Dipikirkan. Entah bisa kita habiskan lagi umur kita ini sampai habis tahun 1447 kita mentatap. Jangan-jangan separuh sudah meninggal dunia. Jangan-jangan bulan muka pun tak hidup lagi. Maka kesempatan baik ini memanfaatkan dengan sebaik-baiknya agar kita menjadi orang yang terbaik di dunia, terbaik di akhirat. Beruntung dunia, beruntung akhirat. Selamat dunia, selamat akhirat. Itulah yang dikatakan Rasulullah, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia, manusia yang paling beruntung kata Rasulullah adalah orang yang diberikan Allah umur panjang. Umur panjang itu dihabiskannya untuk berbuat kebaikan. Kebaikan kepada Allah ataupun berbuat kebaikan sesama manusia. Dan nikmat umur ini juga adalah merupakan kesempatan buat kita untuk memohon keampunan, untuk bertaubat kepada Allah mumpung hidup. Mungkin di tahun yang lalu itu banyak dosa-dosa yang kita lakukan. Maka kesempatan kita tahun ini untuk bertaubat. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, wasyari'u ila maghfiratum min rabbikum wa jannatin. Wasyari'u, segera kamu, berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan ampunan Allah mumpung kamu masih hidup. Kalau sudah mati tak bisa lagi taubat. Fir'aun ketika nyawanya, ruhnya berada di tenggorokannya, waktu tenggelam di Lautan Merah, begitu ucapannya. Ya Allah, aku bertuhan dengan Tuhan Nabi Musa. Aku bertuhan kepadamu ya Allah. Ampunilah segala kesalahanku ya Allah. Allah tidak ampunkan lagi. Jadi sebelum itu datang, sekarang kita minta ampun. Sekarang kita menyesal, mumpung dikasih kesempatan umur. Jangan nanti sudah mati baru menyesal. Beri kesempatan hidup ya Allah, walaupun 10 menit aku taubat. Tak bisa lagi. Sekaranglah taubat. Dan kita semua yang hadir ini tak ada yang tak berdosa, semuanya kita punya dosa. Makanya lebih bagus kita merasa diri kita salah dari merasa kita soleh. Orang yang merasa salah itulah orang soleh. Dia bertaubat kepada Allah. Orang yang merasa soleh itulah orang yang salah. Merasa ibadahnya udah banyak, merasa dia calon penduduk surga, maka tidak ada taubat buat dia. Orang yang merasa bersalah, orang yang merasa berdosa, itulah yang mau taubat. Dan bertaubatlah sebelum mati itu datang. Karena mati itu tak datang, tak tahu kapan, segeralah bertaubat. Masyarul hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Maka begitu masuk kita kepada tahun baru ini, maka kita teringat ucapan Sayyidina Umar. Apa kata Umar?
hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Adakanlah muhasabah terhadap dirimu, adakanlah penilaian terhadap dirimu setelah kau masuk di tahun baru ini. Apakah kau benar-benar menjadi hamba Allah atau kau menjadi budak dunia? Ya, kalau ditanya kau hamba siapa? Hamba Allah, tapi tingkah lakunya budak dunia, hamba dunia. Sampai-sampai ibadah saja pun dia karena dunia. Dia beribadah karena dunia, bukan karena Allah. Ada masalah berat, ada masalah yang sangat luar biasa, sulit dia keluar dari masalah. Lalu dia bangun tengah malam tahajud, minta kepada Allah, ya Allah, selesaikanlah masalah yang berat ku hadapi ini, ya Allah. Tak sanggup lagi aku menyelesaikannya, ya Allah. Tolong ya Allah, bantu aku. Begitu masalahnya selesai, jangankan sholat tahajud, sholat wajib pun ditinggalkannya. Artinya apa? Dia sholat itu karena ada masalah. Masalah apa? Masalah dunia. Jadi dia ibadah itu karena dunia, bukan karena Allah. Dipanggilnya anak yatim satu kampung. Datang anak yatim. Rupanya dia ada bisnisnya, ada usahanya, buka usaha dia. Tujuannya apa? Supaya lancar, supaya mulus usahanya, supaya banyak keuntungannya. Lalu diundang anak yatim, dia sedekah. Begitu usahanya berhasil, lancar, laris, dia pun tak peduli lagi dengan anak yatim. Jadi artinya dia bersedekah bukan karena Allah, karena dunia. Dia sholat bukan karena Allah, karena dunia. Dia haji, dia umrah bukan karena Allah, karena dunia. Kebetulan dia ingin mencalonkan seorang pemimpin, jadi bupati, jadi wali kota, jadi presiden, supaya dia dipilih. Karena dia haji, maka dia naik haji. Ini budak dunia ini. Ibadah aja dia mementingkan dunia, bukan karena Allah. Dan kalau bekerja untuk mendapatkan dunia, dia mati-matian. Siang dia bagaikan singa yang menerkam mangsanya. Itu singa kalau mau menerkam mangsanya, matanya tajam, bulunya kembang, kuku-kukunya keluar itu. Semangat betul bekerja untuk mendapatkan kesenangan dunia. Bagaimana supaya uang banyak, harta banyak, rumah mewah, mobil mewah, kalau bisa punya jet pribadi sendiri, itu yang dikejar. Tak peduli waktu. Azan berkumandang, orang sholat Jumat, dia terus saja berdagang, terus saja jualan, memburu duit. Sampai istirahatnya pun tak peduli dia. Akhirnya sakit, lama-lama mati. Uang yang dikumpulkannya di bank tak sempat dinikmatinya, dinikmati orang lain. Kejar terus dunia. Oh, tak boleh jadi orang kaya, silakan jadi orang kaya. Tak boleh cari pangkat jabatan, silakan cari pangkat jabatan. Tak boleh mencari ilmu yang banyak, silakan. Tapi jangan gara-gara itu kita melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang tak boleh. Gara-gara mencari harta, dia peduli lagi halal atau haram, tak peduli. Halal, haram, hantam. 3 hal. Yang penting jadi orang kaya, yang penting punya duit. Dan biasanya orang yang tamak harta seperti itu biasanya sifatnya pelit, bakhil. Dia selalu ketakutan. Bagaimana caranya supaya harta tak berkurang, bagaimana supaya hartanya tidak dirampok orang. Itu yang dipikirkannya siang malam. Tak boleh berkurang hartanya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu, marilah kita memanfaatkan kesempatan umur ini untuk melakukan amal ibadah sebanyak-banyaknya. Tapi beribadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kita beribadah karena urusan dunia. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ada orang nanti yang bersedih, celaka ketika dia berada di akhirat. Salah satunya orang yang bersedih itu adalah orang yang mati syahid, mati di dalam peperangan menegakkan agama Allah, yang mengorbankan nyawanya, mati.
Nanti di akhirat minta sama Allah, ya Allah, mana pahalaku? Aku kan mati syahid mengorbankan nyawaku. Mana pahalanya ya Allah? Ditanya sama Allah, kau berjihad, berperang di jalan Allah, niatmu apa? Niatku karenamu ya Allah, aku mati syahid karenamu ya Allah. Bohong kau, kata Allah. Aku tahu kau mati syahid berjihad bukan karena Allah, supaya kau dibilang orang pemberani, supaya kau jadi pahlawan. Sekarang kira-kira kau sudah dibilang orang pemberani, sudah ya Allah. Sudah bilang orang kau pahlawan, sudah ya Allah. Itulah untuk kau, kata Allah. Pahala di akhiratnya tidak kau dapatkan. Lalu dipanggil Allah, malaikat-malaikat, seret orang yang mati syahid ini, buat mukanya ke dalam supaya hancur mukanya. Kemudian setelah kau seret, lemparkan dia ke neraka. Padahal orang yang mati syahid karena Allah, surga tempatnya. Tapi yang mati syahid ini bukan karena Allah, ingin mengharapkan pujian orang, ingin jadi orang pemberani dan pahlawan, dilemparkan ke neraka. Yang kedua, yang celaka nanti orang alim yang punya ilmu, di mana-mana mengajarkan ilmunya, di mana-mana berdakwah. Lalu setelah dia mati, dia minta, mana pahala aku berdakwah kemana-mana ya Allah? Mana ya Allah? Apa kata Allah? Kau berdakwah menyampaikan ilmu karena Allah atau karena yang lain? Karenamu ya Allah. Bohong kau. Kau berceramah di mana-mana, berdakwah di mana-mana supaya kau dibilang orang alim dan kau mendapat keuntungan yang besar dari situ. Oleh karena itu, malaikat seret orang alim ini, biar hancur badannya, hancur mukanya, kemudian lemparkan dia ke neraka. Karena dia berdakwah bukan karena Allah, mengharapkan pujian dan mengharapkan harta dari dakwahnya. Datang lagi seorang qori yang ahli baca Quran. Mana pahalaku, katanya kepada Allah. Apa kata Allah? Kau jadi qori, belajar Al-Quran, fasih kau, tajwidmu hebat. Karena siapa? Karenamu ya Allah. Bohong. Kau belajar Al-Quran, pandai Al-Quran supaya dibilang orang qori. Nanti kau kalau musabaqah dapat piala yang banyak, bukan karena aku. Malaikat lemparkan juga orang ini ke neraka. Yang ketiga, terakhir, orang yang rajin sedekah. Masjid dibangun, anak yatim disedekahi, Jumat berkah tak berhenti, setiap Jumat sedekah. Ditanya, mana pahalaku ya Allah? Aku banyak bersedekah, bangun masjid, berimpak, uangku yang paling banyak. Kau berimpak, bersedekah karena siapa? Kenamu ya Allah. Bohong kau. Kau bersedekah supaya dibilang orang kau orang dermawan. Itu maksudmu, supaya lancar usahamu. Udah dapat, sudah ya Allah. Kalau sudah dapat itu untukmu, pahala tidak akan kuberikan kepadamu. Malaikat seret orang yang bersedekah ini, kemudian lemparkan dia ke dalam neraka. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, dari kisah yang disampaikan oleh Rasulullah ini dapat kita pahami ini, beribadahlah kita hanya semata-mata karena Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matluli. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.